Let's listen to RBB, RBK Bincang Bintang. 107,9 RDK FM, komunitasmu, inspirasimu. Halo Bala Muda, RDK Bincang Bintang mengudara nih bersama Anissa selama 30 menit ke depan. Tapi RDK kali ini siaran dari rumah, jadi jangan lupa akses streaming di web rdk.fitcom.uinjkt.ac.id. Dan hari ini RBB kedatangan bintang tamu dari Ketua Fresh UIN Jakarta. Yuk kita kenalan dulu nih sama Rizky Ulfahadi atau yang akrab disapa Hadi. For your information Bala Muda, Rizky Ulfahadi atau yang akrab disapa Hadi ini merupakan asli dari Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Talang Arah. Nah, Hadi juga merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usluddin UIN Jakarta. Kemudian yang paling menarik adalah Hadi punya moto hidup, hilangkan semua tanda tanya. Nah, kalau boleh tahu nih, arti dari moto hidup lo tuh apa sih? Wah, kalau tentang moto itu ya, sebenarnya itu moto gue waktu dari SMA sih, tapi sampai sekarang gue cuman pakai moto itu karena gue merasa moto itu masih relevan aja sampai sekarang. Kalau dulu kan waktu kecil ya suka ganti-ganti moto gitu ya, tapi kayaknya sekarang itu gue merasa itu cukup untuk terus menjadi moto gue sampai ke depannya gitu. Sebenarnya maksud moto itu kan menjawab semua tanda tanya. Jadi kan lebih ke apa ya, bahwa kita itu dalam proses belajar tujuannya itu ya untuk menjawab apa yang kita nggak tahu gitu kan, tanda tanya gitu kan, sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, jadi tugas kita itu menjawab semua tanda tanya itu gitu, sama sebenarnya dengan kita belajar kan ya, kayak kita kuliah nih sebenarnya. Untuk apa sih kita kuliah gitu kan, kita belajar juga gitu, pasti untuk agar kita menjadi tahu gitu kan, jadi agar kita berubah dari yang awalnya nggak tahu gitu kan, terus berubah menjadi tahu. Jadi moto gue itu maksudnya menjawab semua tanda tanya itu, bahwa semua pertanyaan yang kita hadapi itu harus kita jawab gitu, harus kita jawab sehingga kita menjadi tahu. Jadi lebih ke memupuk rasa keingintahuan aja gitu, karena kan proses hidup kan nggak berhenti, semakin kita tua, semakin dewasa, selalu ada pertanyaan-pertanyaan baru yang harus kita jawab, dan kita harus mampu menjawab. Ini maknanya dalam banget sih dan keren dah pokoknya. Wah, Bala Muda, kebiasaan dari Hadi ini patut kita contoh, terutama rajin membaca buku meskipun di rumah aja. Oke, lo kan sekarang menjabat sebagai Ketua Fresh UIN Jakarta. Yang gue tahu, organisasi itu berfokus pada karya tulis. Nah, gimana awalnya lo mulai tertarik dengan karya tulis atau dunia kepenulisan? Iya, bener banget tuh. Fresh fokusnya di karya tulis ya, di karya tulis ilmiah. Bukan karya tulis fiksi, tapi lebih ke non fiksi kan ya. Kalau ditanya gue kapan mulai tertarik, sepertinya gue emang udah mulai tertarik sih dengan dunia kepenulisan itu sejak SMA juga. Gue dulu SMA-nya mondok kan ya, gue di pesantren di Padang Panjang di Sumatera Barat. Nah, jadi mantan mantan santri juga. Kita sadar gitu kan bahwa memang membaca, menulis, dan berdiskusi ini tiga hal yang tidak bisa kita pisahkan gitu. Kita harus mampu menjalani dan bahkan menguasai ketiga ini gitu, agar kita ya mampu menjadi pelajar yang baik. Nah, Bala Muda, tadi udah dengerin kan bahwa untuk menjadi pelajar yang baik, 3 komponen seperti menulis, membaca, dan berdiskusi itu harus dilakukan secara seimbang. Nah, kemudian lo kan tadi cerita suka menulis itu sejak masih di pesantren. Coba dong share pengalaman lo ke Bala Muda nih tentang prestasi yang telah diraih. Medali emas di karya tulis ilmiah di event IPP BMM nasional yang di Purwokerto di Jawa Tengah, di IAIN Purwokerto. Nah, IPP BMM itu event 2 tahunan itu di nasional di kalangan PTKIN. Sebenarnya IPP BMM itu bulan April ini jadwalnya nih, sebenarnya jadwal IPP BMM
Itu tuan rumahnya di Jogja. Gue juga insya Allah bakalan ikut mewakili UIN lagi, tapi ternyata diundur kan karena COVID-19 ini diundur sampai belum tahu kapan dilaksanainnya. Itu prestasi pertama yang di karya tulis ilmiah. Kemudian dari pengalaman lo itu ada kendala nggak sih? Palingan kendalanya yang mungkin momennya gue sampaikan sekarang juga, kalau mau berangkat presentasi final ya, kan kita harus ngajuin proposal tuh kan ke kampus gitu kan. Nah itu di kampus kita itu lama banget prosesnya dibanding beberapa kampus lain yang gue tahu gitu kan. Jarang ada yang selesai 1 minggu, rata-rata ya 10 hari baru selesai ngurus proposalnya, dan administrasinya cukup berlapis kan. Sebenarnya bagi gue sih udah waktunya gitu kan, sekarang zaman udah maju banget gitu kan, daerah 4.0, dan semestinya birokrasi itu memang harus dipangkas gitu kan. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya salah satu program utama Presiden Jokowi sekarang dalam hal birokrasi kan itu ada pemangkasan birokrasi, gimana caranya agar cepat gitu kan, kalau ngurus surat tuh biar cepat gitu. Nah itu jadi kendala sebenarnya bagi kami yang sering ikut kompetisi karya tulis ilmiah gitu. Nah, Hadi, di segmen ini gue akan ngasih lo pertanyaan cepat atau fast question. Ini lo harus jawab secara cepat ya, alias spontan jawabannya. Siap? Oh gitu. Wah, pertanyaan apa nih? Boleh, boleh. Tapi pertanyaannya nggak yang aneh-aneh kan ya? Nggak aneh-aneh kok, ini pertanyaannya serius. S2 atau kerja? S2. Lanjut, nggak ikut lomba atau nggak ikut ujian? Enggak, kedua-duanya. Tidur cepat atau begadang? Tidur cepat dong, biar sehat ya. Akademisi atau organisatoris? Kalau cowok kan boleh milih lebih dari satu kan ya. Kalau cewek baru nggak boleh, harus satu aja. Ya, ya, ya. Oke deh. Selanjutnya nih, pantai atau gunung? Pantai atau gunung, gue kayaknya lebih memilih gunung kayak. Kira-kira menurut lo Bala Mudah jawabannya kocak atau enggak? Kalau menurut gue sih kocak. Apalagi yang pas ditanya akademisi atau organisatoris. Gila sih gue ngakak. Nah selanjutnya nih. Ini namanya segmen Stars Time to Hope. Jadi di sini lo menyebutkan harapan dalam hidup yang ingin dicapai. Baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Silakan. Kehidupan itu proses yang mengalir aja, tapi bukan berarti gue nggak punya harapan atau gue nggak punya tujuan ya. Ada sih, tapi gue, oh ya, mungkin banyak orang yang mereka yang sering nulis misalnya 100 impian gitu kan, atau ada list 2020 harus ini gitu, atau target per tahun, atau ada orang yang buat plan hidupnya tuh udah tertata gitu, misalnya 2025 dia harus gini 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 gini, terus tahunnya harus gini gini, tahun depan dia gini gini gini. Nah gue sebenarnya mungkin agak lain ya, tapi ya untuk apa namanya, agar ada dinamika aja, bahwa nggak harus gitu kok, menurut gue ya nggak harus gitu gitu. Soalnya banyak yang kadang motivator gitu kan ngomong gitu kan di seminar motivasi apa gitu, misalnya kan kalian harus tulis target gitu 1 sampai 100 gitu kan selama tahun ini misalnya. Tapi bagi gue sendiri, gue nggak termasuk tipikal itu kok, dan gue berpendapat nggak harus gitu kok gitu. Kita ya bisa aja punya harapan, punya tujuan, tapi nggak harus ditulis juga. Kalau gue biasanya harapan atau tujuan gue abstraksikan itu di pikiran aja. Jadi gue sampai sekarang belum pernah gue buat list harapan gitu, misalnya tahun ini saya harus gini-gini, gue nggak pernah. Palingan ya saya berusaha aja gimana caranya dari hari ke hari terus agar lebih baik. Kalau harapan dalam waktu dekat yang lebih konkretnya ya palingan gue harapannya segera wisuda gitu kan ya. Terus ya semua aktivitas gue di kampus lancar, di organisasi lancar gitu kan. Dan setelah wisuda gue bisa segera S2, dan S2 bisa cepat selesai, dan setelah S2 mungkin nikah ya. Nah gitu sih mungkin harapannya, dan harapan-harapan lainnya banyak sih sebenarnya harapan, dan gue kira harapan itu tidak semuanya mesti dipublikasi, nggak semuanya mesti tahu orang lain juga ya, tapi ya mungkin itu yang bisa gue sharing.
Nah, Bala Muda, pasti lo kepo dong dengan kiat-kiat nih berprestasi. Gimana sih supaya kita berprestasi kayak Hadi? Coba lo jelasin gimana sih kiat-kiat berprestasi? Nah, setiap orang bisa berprestasi sesuai bidangnya masing-masing dan dengan caranya masing-masing dan dengan indikator masing-masing pun gitu. Menurut gue ya, setiap orang berhak aja menentukan indikator sendiri. Oh, kalau dia sudah begini, berarti dia sudah berprestasi kan. Itu kan prestasi itu kan pencapaian. Nah, selama ini bagi gue melihatnya kita terlalu mengaminkan prestasi itu dengan indikator-indikator publik gitu atau indikator orang lain. Justru bagi gue, agar ada ketahanan pribadi atau agar kita menjadi individu yang berdaulat gitu kan, kita sebenarnya bisa membuat definisi sendiri tentang prestasi gitu. Kita bisa merumuskan sendiri indikator prestasi yang harus kita raih bagaimana. Jadi bagi gue ya, untuk siapapun lah teman-teman semuanya, kita bisa menciptakan prestasi dengan cara kita sendiri ya, dengan indikator kita sendiri gitu, sehingga pada akhirnya ya bagi gue semua kita itu berprestasi gitu, nggak ada yang nggak berprestasi. Hanya saja kita nggak bisa nyamain gitu, oh dia dapat juara nih dia berprestasi. Menurut gue nggak harus gitu, karena kita harus yakin kita memang ditakdirkan diciptakan berbeda dan kita ada cerita masing-masing. Dan bagi gue setiap orang pasti memiliki cerita yang dinamika naik turun itu. Nggak ada orang yang naik terus, nggak ada orang yang turun terus. Selagi kita masih bisa berusaha berproses kan ya, naik turun itu atau proses gagal dan berhasilnya dalam rangka kita meraih pencapaian atau prestasi itu ya wajar-wajar aja. Oke deh Bala Muda, sudah 30 menit RBB ngobrol bareng sama Hadi, Ketua Fresh UIN Jakarta. Nah, jangan lupa untuk dengerin streaming RDK karena tiap Sabtu RBB mengudara siaran dari rumah. See you Bala Muda. Dan terima kasih banget nih untuk Hadi karena udah menyempatkan waktu buat siaran bareng kita. Sama-sama Nisa, semoga lu sukses terus, sukses juga untuk RDK FM. Thanks for listening RBB.